Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu kemudian Allah menangkan. Dalam beberapa tahun bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari ini maksudnya kemenangan bangsa Romawi adalah kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Tentu karena pertolongan Allah, Dia menolong siapapun yang dikehendakinya, dan Dia maha perkasa lagi maha penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Rum 1-6 ini ada satu kisah yang menarik. Sebelum saya jelaskan tentang ayat per ayat dan kita ambil hikmah dan pelajaran darinya, disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar ayat ini dibacakan kepadanya. Dan anda tahu bahwa Abu Bakar Siddiq adalah orang yang sangat yakin dengan ajaran Rasul. Seluruh sahabat Nabi SAW masuk Islam dalam keraguan kecuali Abu Bakar. Tidak ada keraguan sama sekali kepada Nabi SAW. Diajak langsung masuk Islam. Lah ketika mendengar surah ini, suratul Rum 1-6 ini, bahwa orang-orang Romawi setelah terkalahkan dari Persia dalam beberapa tahun ke depan, Allah akan memberikan pertolongan dan mampu mengalahkan kembali orang-orang Persia. Jadi begini ikhwan, di zaman Nabi SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang paling kuat saat itu adalah Romawi dan juga Persia. Romawi dipimpin rajanya Kaisar, dan Persia dipimpin rajanya Kisra. Itu istilah Kisra bagi raja Persia dan Kaisar bagi raja Romawi. Sama dengan Tuba bagi raja Yaman, Fir'aun bagi raja Mesir. Jadi di negara Persia dan Romawi ini, dua negara ini selalu perang di zaman itu, sampai akhirnya kemudian Allah takdirkan Persia mampu mengalahkan Romawi, dan Persia agamanya menyembah berhala, Majusi, sementara Romawi ahlu kitab, mereka adalah orang-orang Nasrani. Lah orang-orang musyrik Arab dan juga Nabi SAW dan para sahabatnya mendapatkan kabar tentang perang atau akan perangnya dua negara kuat ketika itu. Lah orang-orang Arab musyrik itu cenderung mendukung orang-orang Persia, tetapi Rasul dan para sahabat cenderung mendukung orang-orang Romawi. Kenapa? Karena orang-orang musyrik Arab mereka menyembah berhala, satu madhab dengan orang Persia yang menyembah berhala juga. Tetapi Nabi SAW dan juga para sahabatnya, mereka adalah muwahhidin, ahli tauhid, tentu akan mendukung agama yang lebih mendekati kebenaran. Karena Nasrani itu diturunkan kitab kepada mereka dan punya nabi, sementara orang-orang Persia tidak. Lah ketika mendengar kemudian kedua negara ini perang, rupanya Allah takdirkan orang-orang Romawi kalah. Siapa yang senang di sini? Orang-orang musyrik senang. Sehingga dengan bangganya orang-orang musyrik mengatakan kepada orang-orang yang beriman, yang ketika itu mereka berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan mengatakan, lihat sahabat-sahabat kami yang satu madhab dengan kami, Persia mampu mengalahkan negara yang kalian dukung, Romawi, katanya. Maknanya bahwa kebenaran ada di pihak kami. Lah sebentar lagi kami pun akan menghabisi kalian. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar ucapan mereka, datang kepada Rasulullah, kemudian menceritakan tentang apa yang dikatakan orang-orang musyrik kepada mereka atau kepada orang-orang yang beriman. Maka turunlah ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'is sinin, bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dari negeri Arab, maksudnya Syam,
dan mereka setelah kekalahan itu kelak akan mendapatkan kemenangan dalam beberapa tahun yang akan datang. Karena bid'is sinin, bid'un dalam bahasa Arab itu antara 1 sampai 9. Seolah-olah Allah ingin katakan beberapa tahun antara 1 sampai 9 tahun ke depan justru kekalahan akan terjadi kepada Persia. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu semangat mendengar wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW bahwa Romawi akan kembali mengalahkan Persia. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun membacakan ayat ini di hadapan orang-orang musyrik. Lah ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berjumpa dengan orang musyrik namanya Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf kemudian membacakan ayat ini kepada Ubay bin Khalaf ini. Kata Ubay bin Khalaf, mustahil orang Romawi mampu mengalahkan Persia. Kalau memang dalam beberapa tahun ke depan Persia bisa dikalahkan Romawi, bagaimana kalau kita taruhan? Ketika itu belum ada pengharaman judi. Maka diterimalah tantangan taruhan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Akhirnya keduanya taruhan dengan puluhan ekor unta. Kalau seandainya dalam beberapa tahun ini Romawi mengalahkan Persia, maka unta ini milik saya, kata Abu Bakar. Tapi kalau seandainya kebalikannya, maka unta milik kalian. Maka dibuatlah perjanjian taruhan ini sampai 6 tahun. Rupanya sudah lewat 6 tahun, Allah takdirkan belum ada kemenangan. Tetap saja Persia di atas Romawi. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik datang kepada Abu Bakar hendak mengambil taruhannya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu datang kepada Rasul. Tetapi Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana kalau seandainya taruhan itu kau perpanjang lagi? Karena sebentar lagi Allah akan menangkan orang Romawi dari orang-orang Persia. Maka Abu Bakar pun kembali menemui Ubay ibn Khalaf, minta diperpanjang taruhannya dan minta ditinggikan lagi taruhannya. Kalau seandainya tadinya 50 ekor unta, kita buat 100 ekor unta. Tapi berikan tangguhan beberapa tahun ke depan. Akhirnya disetujui oleh Ubay bin Khalaf, taruhan makin besar, kemudian ditangguhkan beberapa tahun yang akan datang. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ketika itu kaum muslimin diizinkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah Ubay bin Khalaf ini takut kalau seandainya Abu Bakar ikut hijrah bersama Rasul, tidak membayar taruhannya. Maka Ubay bin Khalaf kemudian meminta kepada Abu Bakar jaminan, kalau engkau pergi dari Mekah ke Madinah kemudian betul-betul rupanya Persia tidak dikalahkan Romawi, bagaimana taruhanku? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya menjamin dengan membiarkan putranya Abdullah ibn Abi Bakar tidak ikut hijrah sebagai jaminannya. Akhirnya disepakati, Abu Bakar pun hijrah bersama Nabi SAW ke kota Madinah. Lah bertepatan di kota Madinah 2 tahun setelah Rasul menetap di Madinah, terjadi perang Badar. Dan di perang inilah Allah subhanahu wa ta'ala menangkan kaum muslimin bertepatan dengan penyerangan Romawi kepada Persia, dan Allah menangkan Romawi. 2 kemenangan di sini. Orang-orang Islam menang dalam Badar dan orang-orang Romawi menang melawan Persia. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha. Dan pada hari ini terjadi kemenangan sehingga orang-orang yang beriman berbahagia karena pertolongan Allah. Dia menolong siapapun yang dikehendakinya. Jadi kaum muslimin mendapatkan kebahagiaan 2. Pertama menang di Badar, kemudian mendapatkan kabar gembira bahwa orang-orang Romawi mengalahkan orang-orang Persia. Lah Allah takdirkan
Ubay ibn Khalaf ini terlibat dalam perang Uhud. Kemudian dia terluka, kemudian dia meninggal dalam pasukan orang-orang musyrik. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengambil taruhan Ubay bin Khalaf dari harta warisannya. Diambillah kemudian taruhan itu oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan Nabi SAW mengatakan bersedekahlah dengan taruhan itu. Baru setelah itu turun ayat tentang haramnya perjudian. Tidak boleh lagi setelah peristiwa ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu cerita yang berkaitan dengan surah Rum ini. Pertanyaannya ikhwatu fiddin, dalam Al-Quran kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama surat itu dengan surah Rum, surat Romawi? Rum kan suratul Rum. Siapa Rum ini sebenarnya? Dan kenapa pula Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama surat itu dengan suratul Rum? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertama kita akan kenal dulu siapa Rum itu, siapa bangsa Romawi itu. Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki banyak anak, yang paling masyhur dua. Satu Ismail dari keturunan Hajar, dan dua Ishak dari keturunan Sarah. Dari Ishak inilah lahir dua putra. Satu Ya'qub ibn Ishak, yang kemudian dikenal dengan Israel, dan turunannya disebut Bani Israel. Kemudian yang kedua, Nabi Ya'qub juga punya putra namanya Ish ibn Ya'qub. Lah Ish ibn Ya'qub inilah kemudian disebut Asfar, maka turunannya disebut Bani Asfar, atau disebut juga dengan Romawi. Jadi Bani Israel dengan bangsa Romawi itu sebenarnya bersaudara, karena semuanya turunan daripada Ishak. Ishak ini melahirkan bangsa Romawi dari turunan Is ibn Ishak, dan melahirkan bangsa Bani Israel dari turunan Ya'qub ibn Ishak ibn Ibrahim, atau dalam hadis disebut Bani Asfar. Itulah disebut Rum ataupun Romawi. Adapun kenapa kemudian surat ini disebut dengan suratul Rum, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mungkin tegak hari kiamat, la taqumus sa'atu war rum aktsarun nasi, tidaklah tegak hari kiamat kecuali bangsa Romawi itu adalah bangsa yang paling mayoritas saat itu. Artinya manusia yang paling banyak jumlahnya di akhir zaman adalah bangsa Romawi. Orang-orang Eropa saat ini beragama Nasrani. Jadi Nasrani itu akan berkembang di akhir zaman, jumlah mereka melampaui jumlah kaum muslimin. Ada alasannya. Dan alasannya disebutkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Amr ibn As radhiyallahu anhu. Kenapa orang-orang Romawi atau orang-orang Nasrani di akhir zaman itu mayoritas dan kaum muslimin minoritas? Karena mereka memiliki 4 akhlak, kemudian ditambah menjadi 5 akhlak, kata Amr bin As. Pertama, innahum la ahlamun nasi indal fitnah. Mereka orang yang paling lembut ketika menghadapi fitnah. Mereka tidak mudah tergoyahkan dengan fitnah. Yang kedua, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Mereka lebih cepat untuk kembali setelah mendapatkan musibah. Umpamanya kena tsunami, kena gempa, mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Mereka langsung kemudian bangkit kembali untuk menempuh hidup yang akan datang. Mereka tidak lama-lama,
Tidak dipikirkan terus rumah yang hancur, ini yang hancur, tidak. Mereka cepat bangkit. Kemudian yang ketiga, wa ausyakuhum qurratan ba'da farrah. Mereka kalau kalah perang, mereka langsung menyusun kekuatan untuk menyerang balik. Kemudian juga, dan yang keempat, wa khairuhum limiskin wa yatim wa dhaif. Mereka orang yang paling baik kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang lemah. Suka bantu orang. Kemudian Amr bin As menambah, wa amna'uhum min zulmil muluk. Dan mereka orang yang paling tidak suka dengan penguasa yang menzalimi mereka. Mereka tidak suka kezaliman. 5 sebab inilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan orang-orang Nasrani di akhir zaman itu mayoritas dan muslim minoritas. Makanya Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah warrumu aktsarun nas. Tidak mungkin tegak hari kiamat dan orang-orang Romawi kala itu manusia yang paling banyak jumlahnya. Lah karena di akhir zaman manusia yang paling banyak jumlahnya adalah dari bangsa Romawi, orang-orang Nasrani, makanya ini pula yang menyebabkan surat ini disebut suratul Rum. Itu sebagian pendapat para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis atau ada sebuah riwayat athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, khamsun qad madaina. 5 perkara sudah berlalu zamannya. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, yang pertama ad-dukhan, yang kedua al-qamaru, yang ketiga ar-rumu, yang keempat al-batshu, dan yang kelima al-lizamu. Pertama dukhan, asap tebal. Ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ingat pendapat Abdullah bin Mas'ud, bahwa suatu ketika Nabi SAW telah mendoakan orang-orang musyrik Arab itu dengan paceklik panjang seperti paceklik di zaman Nabi Yusuf. Akhirnya doa Nabi dikabulkan karena kesyirikan mereka, orang-orang Arab ini, sehingga lama tidak turun hujan, sehingga akhirnya debu di mana-mana. Debu ini mengapung ke langit, kemudian membentuk semacam asap yang dalam bahasa Arab disebut dukhan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa dukhan itu telah terjadi. Walaupun pendapat yang kuat, dukhan itu belum terjadi. Karena dukhan itu sebenarnya peringatan terakhir dari tanda-tanda kiamat besar. Peringatan terakhir setelah munculnya dabatun minal ard, binatang yang melata keluar dari perut bumi kemudian bisa bicara, baru kemudian dukhan. Dan alhamdulillah, rupanya dukhan tidak terjadi di Ramadan kemarin. Ramadan ini pun tidak juga, nggak jadi juga. Ada dukhan, adalah dukhannya motor tuh di jalan-jalan, asap motor. Jadi dukhan itu belum berlaku, tetapi sekali lagi ini pendapat Abdullah bin Mas'ud sudah pernah terjadi. Kemudian yang kedua al-qamaru, terbelahnya bulan sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Kemudian Rum, maksudnya Rum dikalahkan orang Persia. Kemudian setelah beberapa tahun, antara 1 sampai 9 tahun, rupanya Romawi bisa mengalahkan Persia, dan itu sudah berlalu. Adapun al-batsyatu wal-lizam ini bicara tentang perang Badar, kemenangan dalam perang Badar dan kehinaan bagi orang-orang musyrik yang berperang dalam Badar, dan itu sudah berlalu. Maka dari sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa khamsun qad madaina, 5 perkara sudah lewat zamannya. Salah satunya beliau menyebutkan Rum, bangsa Romawi, maksudnya kekalahan Persia di tangan Romawi. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti itu. Itu makna secara global. Kita masuk pada ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Anda sering melihat dalam Al-Qur'an ada huruf-huruf hijaiyah, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Nun, gitu ya. Kebanyakan ahli tafsir
hanya mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bihi, Allah yang lebih tahu tentang maksud kalimat-kalimat itu. Tetapi ahli tafsir mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang memulakan ayat dalam Al-Qur'an itu dengan huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, ha ain sad gitu ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menantang orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu bicara dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu terangkai dari huruf hijaiyah, dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, begitu seterusnya. Terangkailah sebuah bahasa yang disebut dengan bahasa Arab. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kalian berbicara dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu tidak lepas daripada alif, lam, mim, nun, waw, dan begitu seterusnya. Al-Quran ini sama terangkai dari huruf-huruf hijaiyah ini. Kalau memang kalian sanggup mendatangkan Al-Quran dengan bahasa kalian, datangkan Quran semisal ini. Maka kalian tidak akan sanggup, padahal Quran bahasa Arab dan kalian juga berbahasa Arab. Dalam Al-Quran juga terangkai dari alif, ba, ta, sa, sebagaimana kalian juga kalau bicara terangkai dengan huruf-huruf itu. Kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, coba datangkan, rangkaikan semisal Al-Quran. In kuntum shadiqin, kalau kalian sanggup. Kalian tidak akan sanggup. Jadi huruf-huruf alif, lam, mim, nun, waw, dan lain sebagainya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menantang orang-orang Arab yang tidak yakin dengan Al-Quran untuk mendatangkan satu surat di dalam Al-Quran atau semisal dengan Al-Quran, dan mereka tidak akan sanggup. Kalau Allah mengatakan ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, bangsa Romawi telah dikalahkan oleh Persia di negeri yang terdekat adnal ardi, maksudnya yang terdekat Syam. Ada yang mengatakan Urdun. Dan mereka setelah kekalahannya akan mengalami kemenangan. Ini kabar dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang Allah itu, ikhwan, menampakkan kepada nabinya perkara-perkara gaib menjadi sebuah kenyataan. Tapi tidak semua, karena tidak semua perkara-perkara gaib itu Nabi SAW tahu waktunya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu waktunya kepada Rasul SAW fi bid'i sini. Bid' itu 1 sampai 9. Berarti 1 tahun sampai 9 tahun Romawi akan balik mengalahkan Persia. Tapi tidak semua kabar langit itu Nabi SAW tahu kapan terjadi. Contoh kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Sampai malaikat Jibril datang kepada Rasul menanyakan soal kiamat, Rasul justru mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya lebih paham daripada orang yang ditanya. Artinya saya dan anda, wahai Jibril, tidak tahu kapan kiamat, sehingga tidak perlu jadi panitia kiamat tuh, karena kita tidak tahu kapan kiamat. Maka dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, tidak semua perkara gaib ditampakkan kepada Rasul. Tidak semua perkara gaib. Ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Kalau memang ini ditampakkan, berarti salah satu daripada alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan, bahwa dia memang seorang rasul. Karena setelah orang-orang Romawi ini mengalami kemenangan atas Persia karena turunnya suratul Rum, dan itu menjadi sebuah kenyataan, ketika itu banyak orang-orang yang masuk Islam di zaman itu. Gara-gara apa yang diwahyukan kepada Rasul kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berteriak di hadapan orang-orang Quraisy. Awalnya tidak percaya, setelah kejadian baru mereka percaya dan berbondong-bondong masuk Islam. Dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ini salah satu tanda dari tanda-tanda nubuwah. Kemudian Allah mengatakan lillahil amru min qablu wa min ba'du. Tentu bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah kemenangan. Maknanya
Urusan kita semua di tangan Allah. Allah yang mengangkat, Allah yang merendahkan, Allah yang memenangkan, Allah yang mengalahkan, Allah yang menjadikan orang kaya, Allah yang menjadikan orang miskin, dan begitu seterusnya. Semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha. Dan pada hari itu orang-orang beriman bahagia karena pertolongan Allah, di mana Allah akan menolong siapapun yang dikehendakinya. Ada yang mengatakan bahwa kemenangan Romawi kepada Persia itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam memang perjanjian Hudaybiyah, tapi ada yang mengatakan bahwa kemenangan Romawi kepada Persia itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin di perang Badar, sehingga kaum muslimin mendapatkan dua kebahagiaan, menang dalam Badar dan orang-orang Romawi menang mengalahkan Persia. Wa huwal azizul rahim wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu apa pelajarannya ikhwan di sini? Lalu apa pelajarannya? Kenapa bicara tentang dukungan kepada negara ini dan tidak mendukung kepada negara itu? Begini ikhwan, kalau saya contohkan, di dunia ini ada bangsa Cina, ada Amerika. Amerika rata-rata ahli kitab, kalau tidak Yahudi, Nasrani kan itu. Cina kebanyakan mereka komunis, atau orang minimalnya agamanya musyrik. Kalau seandainya dua negara ini perang, mana yang antum dukung? Amerika. Antum dukung Amerika? Dua-duanya kafir. Amerika kafir, Cina juga kafir. Tetapi dalam Islam itu yang namanya kekafiran itu ada tingkatannya. Ada yang kafir itu asyaddu kufran, sudah kafir, memang sangat kafir gitu ya. Dia sudah kafir ditambah-tambah dengan kekafiran menyembah berhala. Kafir di atas kafir namanya. Tapi ada orang kafir tidak sekafir si kafir itu maksudnya. Kita katakan seperti orang Romawi, orang kafir. Persia juga kafir kan gitu ya. Tapi kenapa Nabi SAW dan para sahabatnya mendukung orang-orang Romawi dan tidak mendukung orang Persia? Kita ini mendukung Real Madrid atau Argentina gitu. Bukan, ini bukan bola-bolaan ini. Ini kalau seandainya terjadi di dunia ini, ahli kitab melawan orang-orang musyrik, maka siapa yang paling dekat dengan Islam coba? Mereka yang memiliki kitab, yang diutus kepada mereka Rasul. Walaupun mereka menyimpang, karena bagaimanapun Nasrani di zaman dulu lain dengan Nasrani di zaman sekarang, sama dengan Yahudi di zaman dulu lain dengan Yahudi di zaman sekarang. Tapi minimalnya ada urutan sejarah ke atas bahwa kakek buyut mereka pernah di atas kebenaran dengan diutusnya seorang Rasul, seorang Nabi, dan diturunkan kepada mereka kitab. Berbeda dengan orang-orang Majusi yang tidak ada Nabi, tidak ada kitab, mereka menyembah berhala, menyembah api dan yang semacamnya. Nah, jadi di sini faedahnya di situ bahwa kekafiran itu bertingkat-tingkat, tidak semua sama, walaupun al-kufru millatun wahid. Kekufuran itu satu agama, tetapi sebenarnya ada tingkatan-tingkatan di sini. Wallahu a'lam. Ini di antara faedah yang bisa kita petik dari suratul Rum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.